Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Umi semuanya. Kembali lagi di pembelajaran daring via share video belajar tematik. Kita kemarin sudah sampai di halaman 110 ya. Nah, sekarang kita lanjutkan di halaman 111. Tapi seperti biasa, sebelum anak-anak Umi buka buku tematik dan menyiapkan alat tulis lainnya, kita sama-sama dulu berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga yang kita pelajari bisa dimengerti dan bisa diingat ya. Bisa dipahami, dimengerti dan diingat sampai kapanpun. Oke? Nah, sekarang anak-anak Umi angkat kedua tangannya dan kita bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman, amin ya rabbal alamin. Oke. Selanjutnya anak-anak Umi silakan buka buku tematik di halaman 111 sampai halaman 112. Nah, halaman 111 sampai 12 itu ada kegiatan ayo berlatih. Nah, anak-anak Umi ini kegiatannya itu mengenai perkalian bilangan ya. Anak-anak Umi kerjakan 1 sampai 4 sampai D ya. Silakan kerjakan. Setelah kalian mengerjakan, kumpul dalam bentuk dokumen foto ya, kirim ke Umi. Nah, selanjutnya buka halaman 113. Kita langsung ke halaman 113 di pembelajaran keempat. Nah, di pembelajaran keempat, kegiatan ayo amati. Silakan anak-anak Umi amati. Nah, di sini isi di kolomnya apa yang kamu amati, gambar apa yang kamu amati maksudnya ya. Gambar kupu-kupu dan juga bunga matahari. Kupu-kupu sedang menghisap nektar atau madu pada bunga matahari. Itu ya, jawab di kolom yang kosong. Selanjutnya di kegiatan ayo membaca, di bawahnya ada kegiatan ayo membaca. Anak-anak Umi juga baca ya, sembari kalian melihat video yang Umi jelaskan, anak-anak Umi juga baca biar paham. Kita akan mengenal beberapa jenis hewan ya. Kemarin kita sudah mengenal tentang ayam, tentang kucing dan juga ikan. Nah, hari ini kita akan mengenal hewan kupu-kupu. Nah, perhatikan. Hewan kupu-kupu itu adalah termasuk jenis kelompok hewan serangga. Hewan kupu-kupu itu sangat indah dan lucu. Kenapa Umi indah? Bukan Umi saja yang bilang indah ya, tapi semua orang pasti bilang indah karena kupu-kupu di sini memiliki beragam warna. Warnanya sangat lucu, warnanya sangat unik, warnanya sangat menarik ya. Ada yang kuning, ada yang putih, ada yang hitam putih, ada yang biru putih, ada ungu putih, seperti itu ya. Banyak sekali, makanya kupu-kupu di sini dikatakan bahwasanya kupu-kupu itu adalah hewan yang sangat indah dan lucu. Nah, silakan buka halaman 114 sekarang. Di halaman 114 perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar. Gambar ini adalah daur hidup, pertumbuhan dan perkembangbiakan kupu-kupu. Oke, kita anak-anak Umi baca dan Umi akan jelaskan. Di dalam daur hidup kupu-kupu itu akan terjadi perubahan-perubahan bentuk. Nah, terjadinya proses perubahan bentuk ini disebut dengan proses metamorfosis. Metamorfosis berarti metamorfosis perubahan-perubahan yang bisa kita langsung lihat ya, terjadi seperti itu. Ada 2 kelompok metamorfosis. Metamorfosis sempurna dan juga metamorfosis tidak sempurna. Nah, metamorfosis sempurna itu adalah metamorfosis yang mengalami perubahan bentuk ya, bentuk-bentuk tubuh secara langsung bisa kita lihat. Sedangkan tidak sempurna, metamorfosis yang tidak sempurna ini metamorfosis yang tidak mengalami perubahan bentuk secara langsung. Contohnya apa? Contohnya adalah ayam atau unggas kemarin ya. Mereka tidak termasuk dalam metamorfosis sempurna. Karena apa? Karena setelah telur itu akan langsung berubah menjadi anak ayam. Nah, itu dikatakan tidak sempurna, metamorfosis yang tidak sempurna. Sedangkan yang sempurna ini setelah telur akan berubah menjadi larva atau ulat, kemudian
kepompong, kemudian kupu-kupu ya. Itu perbedaan antara metamorfosis sempurna dan juga tidak sempurna. Daur hidup kupu-kupu. Silakan anak-anak Umi perhatikan. Daur hidup kupu-kupu itu bisa kita lihat kupu-kupu dewasa berubah menjadi telur. Telurnya akan berubah menjadi larva atau ulat. Kemudian kepompong. Kepompongnya ada 2 tahap ya. Di situ kepompong yang benar-benar ulat kemudian sudah terbuka dan berbentuk sayap. Lalu ada kupu-kupu muda, kemudian kupu-kupu dewasa. Itu adalah fase atau pertumbuhan, perkembangbiakan dari daur hidup kupu-kupu. Nah, makanya disinilah terlihat sekali adanya perubahan dari telur ya, mengakibatkan si kupu-kupu ini merupakan metamorfosis yang sempurna. Itu ya penjelasan dari gambar. Nah, selanjutnya ada 2 pertanyaan yang kosong. Nah, kita jawab bersama-sama. Kupu-kupu dengan sayap warna apa yang anak-anak Umi jumpai? Nah, anak-anak Umi jumpai itu anak-anak Umi yang tahu ya. Anak-anak Umi lihat kupu-kupu berwarna putih, hitam, atau kuning, hijau, atau biru putih seperti itu ya. Banyak sekali. Silakan anak-anak Umi tulis jawabannya. Kupu-kupu warna apa yang pernah anak-anak Umi temukan? Kedua, mengapa kupu-kupu suka bermain di bunga yang mekar? Nah, kupu-kupu ini suka sekali bermain di bunga yang mekar dan juga memiliki warna yang cerah. Karena kupu-kupu itu akan menghisap atau mengkonsumsi nektar atau madu yang pada bunga yang sudah mekar yang besar ya, dan warna yang cerah. Karena banyak nektar atau madu yang dihasilkan dari bunga tersebut. Sedangkan pada bunga yang belum mekar dan bunga belum berkembang seperti itu, belum cerah, belum warnanya enggak bagus juga seperti itu, nektar atau madu yang dihasilkan dari bunga tersebut akan sedikit. Itu jawabannya ya. Nah, selanjutnya lihat di aktivitas individu. Anak-anak Umi perhatikan. Kita jawab bersama-sama. Aktivitas individu itu selesaikan persoalan berikut ini. Ada 4 soal. Silakan anak-anak Umi isi ya. Tuliskan ciri hewan kupu-kupu berdasarkan bacaan di atas. Perhatikan saja pada gambar sebelumnya. Ciri-ciri kupu-kupu bisa kita lihat secara langsung itu memiliki mata, memiliki mulut, memiliki 3 bagian ya. Bagian kepala, badan atau dada, kemudian perut. Memiliki 6 kaki, memiliki sayap untuk terbang. Dan juga yang terakhir itu ada antena. Ciri-ciri kupu-kupu ya. Yang kedua, perhatikan, apakah kupu-kupu dewasa berasal dari ulat? Iya. Yang ketiga, kita lihat di sini ada tabel, di mana tabel ini akan menjelaskan antara apa sih perbedaan ayam dan juga apa sih perbedaan ciri khas dari kupu-kupu, bedanya ayam dan kupu-kupu. Di sini disebutkan sudah ada 3. Jadi nomor 2, 4 dan 5-nya kita isi sama-sama. Sekarang nomor 1, kita perhatikan alat perkembangbiakan ayam dan kupu-kupu. Alat perkembangbiakannya itu sama ya, ada jenis kelamin sel kelamin betina dan juga ada sel kelamin jantan. Sel ovarium atau telur, kemudian sel sperma untuk jantan ya, sama. Nah, nomor 2, fase pertumbuhan telur. Telur itu tadi kalau ayam dia dari telur akan berubah menjadi larva atau ulat. Sedangkan pada itu pada kupu-kupu ya, dari telur menjadi larva atau ulat. Sedangkan ayam dari telur akan menetas menjadi langsung anak ayam ya, setelah dierami selama 21 hari. Nah, selanjutnya nomor 3, di sini ada enggak? Ada atau tidak fase kepompong. Pada ayam itu pasti tidak ada. Sedangkan kupu-kupu itu ada fase kepompong ya. Selanjutnya nomor 4, silakan anak-anak tulis daur hidup, metamorfosis atau tidak metamorfosis ya.
ayam tidak metamorfosis. Kupu-kupu metamorfosis. Nah, nomor 5, sayap ayam itu tidak digunakan untuk terbang, walaupun bisa ya. Karena apa? Karena tulang pada sayap ayam itu berat. Sedangkan kupu-kupu sayapnya itu digunakan untuk terbang. Dan kupu-kupu juga bisa kita lihat kalau dia sedang istirahat, kupu-kupu itu sayapnya akan berdiri tegak. Itu tandanya kupu-kupu tidur. Nah, nomor 4, silakan anak-anak tuliskan menurut bahasa sendiri tahapan perkembangbiakan kupu-kupu. Nah, nomor 4 ini anak-anak Umi sendiri tuliskan tahapan perkembangbiakan kupu-kupu itu seperti apa. Sudah Umi jelaskan ya, tinggal ditulis ulang. Sekarang kita lihat di kegiatan Kini Aku Tahu. Kini Aku Tahu ini menjelaskan tentang serangga ya. Serangga ini adalah jenis hewan yang paling banyak dibandingkan dengan kelompok hewan lain. Apa sih ciri-ciri serangga? Nah, ada 6 ciri-ciri serangga. Yang pertama, serangga ini memiliki antena. Yang kedua, serangga itu memiliki 6 kaki. Yang ketiga, bagian-bagian dari serangga itu ada kepala, dada, dan juga perut. Yang keempat, serangga itu berkembang biak dengan ovipar atau bertelur. Kelima, serangga memiliki rangka luar yang berfungsi untuk melindungi tubuhnya. Dan yang keenam, serangga ini ada yang bersayap dan juga ada yang tidak bersayap. Nah, itu adalah ciri-ciri dari kelompok hewan serangga. Apa sih Umi contoh-contohnya? Contoh kelompok serangga itu adalah lebah, semut, belalang, kupu-kupu yang kita bahas itu adalah jenis serangga ya, kumbang dan lain sebagainya termasuk ke dalam kelompok serangga. Contoh yang tadi ya Umi bahas kembali, ada yang bersayap dan tidak bersayap. Nah, semut ada nggak sayapnya? Tidak ada ya, tapi dia terkategori atau tergolong ke dalam kelompok serangga. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di halaman 115 ya anak-anak Umi. Jika ada salah kata dan salah penyampaian Umi mohon maaf, kepada Allah Umi mohon ampun. Oke, kita akhiri pembelajaran tematik kita dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa tugasnya di halaman berapa tadi ya, silakan kerjakan. Umi akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.